Pulau Lombok kaya akan budaya, tradisi, adat istiadat yang telah mengakar sejak zaman dahulu dan masih tetap dilestarikan oleh masyarakat suku Sasak sampai dengan hari ini. Kabupaten Lombok Tengah ialah salah satu kabupaten di Pulau Lombok yang masih menjaga dan melestarikan tradisi nenek moyang mereka. Masyarakat Sasak yang memiliki mayoritas pemeluk agama Islam membuat berbagai tradisi yang ada kental akan syarat dan nuansa Islam. Apu, ini teman-teman Abah dari SMA 7 Mataram. Oh iya, mari silahkan duduk dulu ya. Terus gimana ini Apu? Jadi teman-teman Abah mau diajak ke tempat yang meninggal kemarin itu? Iya jadi, kan nanti kamu juga yang temenin dia di sana, baik. Tradisi-tradisi tersebut tetap menonjolkan ciri khas masyarakat suku Sasak yang memiliki jiwa sosial dan sifat toleransi terhadap sesama yang kuat. Agama Islam mengajarkan pemeluknya untuk memiliki rasa empati terhadap sesama. Tolong-menolong dalam kebaikan sangat diwajibkan ketika ada orang lain yang sedang tertimpa musibah dan sangat membutuhkan bantuan. Masyarakat Sasak yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, tepatnya di Desa Bunkate, memiliki tradisi membantu dan mendoakan masyarakat yang baru saja meninggal dunia. Sampai saat laporan ini dibuat, belum ada penelitian yang membahas mengenai tradisi masyarakat Desa Bunkate ini. Tradisi ini bernama tradisi ngorak yang hanya terdapat di Desa Bunkate, Kabupaten Lombok Tengah. Jadi oleh narak searan Nora ya, tahun 1942 pada waktu itu baru kita belum kita merdeka berarti kan belum kita merdeka tahun 1942. Nah, jadi mulai dikembangkan sateparan aran ora ya tahun 1947. Lebih dikembangkan lagi pada zaman Orde Baru. Setelah Orde Baru tahun 1975. Sakmut pada sugulang pun orak sia sekobok beras, gula seperapat, nyiur supuk, kepeng 2.000 rupiah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين Nah, jadi perkara oleh wajib mau sumbangan orang seto adalah dengan mati. Akhir lalu pengatur orang dengan si anggota. Muatan temu beratung, belik mulaian. Jalur mati memerak lawan biar harus terlalu itu. Jauh bahan
anu bertuan nonek tan iur sebiji malik beras sekobok gula seperempat dan kepeng 2,000 eta wah eta sengker siwak malam eta tentu jauh eta sampai di meeting sampai maghrib lalu untuk pada berjemaah zikir sampai jauh orang kita lepas orang kita pada zikir itu terbikin sih saya tahu di sana kaca itu saya tahu bikin itu sampai siwak malam berturut-turut itu. Ndek anu jendek apa karan dibang bilang tadi itu tetap jauh penyuruh sendek sekuali tetap tak litu sikir untuk aja orang sekali jatuh pekaran litu sikir doa betulan itu jauh sumbangan sekali ndek temale kayak jauh lem Allah itu sikir tetap bilang malam sampai siang malam. Sekali lagi orak ini adalah suatu khazanah yang barangkali perlu untuk dilestarikan atau bahkan diaplikasikan oleh desa-desa lain karena orak ini kalau dikaitkan dengan agama tentu sangat sejalan ya, karena memang di dalam agama juga kita dianjurkan untuk membantu orang-orang yang sedang terkena musibah, terutama orang-orang yang sedang terkena musibah ditinggalkan oleh keluarga yang meninggal dunia ya. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat, isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahu ja'ahum ma yushgiluhum. Rasulullah memerintahkan para sahabat, buatkan keluarga Ja'far makanan karena keluarga mereka sedang ditinggalkan. Jadi orang-orang yang diantarkan tadi yang berupa beras, kelapa, gula itu dipakai untuk memberikan makanan kepada orang yang ditinggalkan dan juga tamu-tamu yang datang melakukan takziah. Kemudian orak ini juga sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha." Bahwa barang siapa yang ikut andil dalam suatu kebaikan, maka dia juga akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang ikut andil dalam suatu kejahatan, kezaliman, maka dia juga akan mendapatkan bagian dari pertanggungjawaban atas dosa dan kezaliman tersebut. Nah, jadi barangkali sekali lagi orak ini sangat perlu dilestarikan, perlu diaplikasikan juga oleh desa-desa lain atau di tempat-tempat lain. Desa Bunkate terletak di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Mayoritas masyarakat merupakan suku Sasak dan pemeluk agama Islam. Desa Bunkate ini merupakan hasil dari pemekaran Desa Bonjeruk pada tahun 1996. Bunkate berasal dari bahasa Sasak yang terdiri dari dua kata, yaitu buun dan kate. Buun yang berarti sumur dan kate yang berarti pendek. Dapat diartikan bahwa Bunkate adalah sebuah desa dengan ciri khas sepasang sumur yang dahulunya dibuat oleh orang-orang pendek. Sepasang sumur ini dibedakan oleh warga sekitar. Sumur yang pertama dinamakan sumur laki-laki oleh masyarakat desa dengan fungsi sebagai mata air. Sumur ini biasanya digunakan oleh warga untuk berbagai hal seperti pengairan sawah, budidaya ikan tawar, dan juga bisa digunakan untuk minum. Kemudian sumur kedua diberi nama sumur perempuan oleh warga desa yang biasanya digunakan untuk mandi. Masyarakat desa Bunkate sangat terbantu dengan keberadaan sumur ini. Sampai saat ini, warga desa tetap memanfaatkan sumur-sumur ini untuk persediaan air mereka. Desa Bunkate terletak di Kecamatan Jonggat yang masih memegang teguh tradisi dan budaya nenek moyang mereka. Salah satu budaya berkembang di daerah ini adalah tradisi ngorak. Tradisi ngorak merupakan tradisi yang hanya ada dan berkembang di Desa Bunkate.
Tradisi ini masih harus dipegang teguh dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. La ilaha illallah